Jadi Hayam Wuruk itu adalah cucu dari Raden Wijaya. Hayam Wuruk ini memerintah sekitar tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Nah, saat memimpin ia didampingi oleh Pati Gajah Mada. Nah, jadi pemerintahnya itu tidak terlepas dari Gajah Mada juga gitu loh. Nah, kerajaan Majapahit sebagian besar menguasai wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Hey, what's up bro, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Itu paling penting di masa pandemi sekarang. Walaupun agak berkurang ya, bagus sih. Bagus. Oh, jadi sekali lagi ingatin bahwasannya maskernya jangan lupa kak dipakai kalau keluar. Hand sanitizer siap. Dan kalau pulang bepergian jangan lupa cuci tangan. Itu aja sih, hidup yang sehat walaupun nggak pandemi itu kan hidup sehat. Ya, oke, by the way ini malam minggu tapi uploadnya nanti di hari Senin. Jadi sekarang upload jeda hari Minggu, Senin upload, jeda hari Selasa, Rabu upload. Itu aja sih kehidupannya ada. Oh ya, sebenarnya kita membahas apa nih kak? Jadi di video kali ini kita akan membahas sejarah singkat mengenai kerajaan terbesar di Indonesia. Nah, sebelum itu buat yang baru gabung silahkan klik subscribe di bawah warna merah dan sebelahnya ada lonceng, klik loncengnya supaya kalian bisa mendapat notifikasi ketika ada video baru yang saya upload nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Let's go. Kerajaan terbesar di Indonesia. Majapahit merupakan kerajaan terbesar yang pernah berdiri di wilayah Indonesia. Kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini sudah berada atau sudah berdiri sekitar abad ke-14 Masehi. Nah, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit ini bermula dari permohonan Raden Jaya Wijaya kepada Jaya Katuang untuk membuka hutan di daerah Tari. Nah, ini ada kaitannya dengan penamaan kerajaan Majapahit itu sendiri. Nah, Raden Wijaya pun kemudian diberi hutan Tari. Ia membuka hutan itu dan kemudian membangun semacam desa baru lah. Nah, desa itulah yang dinamai Majapahit. Nah, kata Majapahit itu pun diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Nah, kemudian disebutlah dengan kerajaan Majapahit. Nah, sang pendiri kerajaan Majapahit atau Raden Wijaya itu bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Nah, masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung sekitar 16 tahun lamanya, yakni pada 1293 sampai 1309 Masehi. Nah, keruntuhan kerajaan ini atau keruntuhan kerajaan Majapahit itu diperkirakan sekitar abad ke-16. Jadi keruntuhannya itu diperkirakan sekitar abad ke-16 itu. Kerajaan Majapahit mengalami keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu siapa sih kak? Jadi Hayam Wuruk itu adalah cucu dari Raden Wijaya. Hayam Wuruk ini memerintah sekitar tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Nah, saat memimpin ia didampingi oleh Pati Gajah Mada. Nah, jadi pemerintahnya itu tidak terlepas dari Gajah Mada juga gitu loh. Nah, kerajaan Majapahit sebagian besar menguasai wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit itu tercatat dalam Kitab Negara Kertagama buku 13 dan 14. Selain masa keemasan serta berjalannya kerajaan Majapahit bisa dikatakan sungguh hebat, akhirnya pun dia mengalami masa keruntuhan. Nah, keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah
masa Hayam Wuruk. Nah, apa penyebab keruntuhan ini? Jadi salah satu penyebab dari keruntuhan kerajaan Majapahit ini ialah adanya konflik internal. Ini, tunggu, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, pelajaran untuk kita bahwa memang dalam kelompok atau organisasi sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti konflik internal. Dan menurut saya itu perlu diperhatikan sebetulnya, karena banyak hal sepele yang menurut kita sepele tapi orang-orang dalam kelompok itu menganggapnya serius ataupun tidak dia senangi lah, kira-kira bahasanya begitu. Dan saya kalau di dalam kelompok atau organisasi pun sekalipun, itu bagusnya kita saling diskusi, paling penting, itu paling penting. Kita harus juga kumpul dalam artian kekurangan kita apa, kita bahas itu. Kurangnya kita apa sekarang, kita perbaiki di masa berjalannya pengurusan kita. Itu kira-kira karena adanya atau katakanlah miskom antara organisasi atau antara orang di dalam organisasi, itu pasti akan menyebabkan konflik internal atau kesalahpahaman antara individu dalam organisasi itu. Jadi saran saya, ketika dalam organisasi atau kelompok, sering-seringlah berdiskusi dalam artian soal-soal yang penting saja. Di luar dari itu urusan pribadi kalian lagi. Aduh, ini kemana-mana nih pembahasannya. Oke, kita lanjut aja deh pembahasannya. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Nah, Nino Oktorino menjelaskan bahwasannya keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi atau disebabkan adanya perang Parekrek. Jadi perang Parekrek itu semacam inilah, perang sama saudara lah, kira-kira gitulah pada waktu kerajaan Majapahit. Parekrek, ya kayaknya sih gitu. Kerajaan Parekrek artinya kerajaan perang atau perang antara saudara, persaudaraan pada masa kerajaan Majapahit. Lanjut ke pembahasannya lagi nih. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singgasana kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat raja pada 1389 Masehi. Part 2-nya kamu tunggu di video selanjutnya. Ya, karena masih ada agak beberapa lah, tipis-tipis, dan sekarang sebetulnya sudah ngantuk. Terus gue lanjut part 2 nanti ya, di hari Rabu kalau nggak salah deh, semoga. Oke, videonya cuma segitu doang. Jangan lupa subscribe cuy, like paling penting, share ke teman-teman kalian deh, paling penting. Oke, itu aja sih untuk video kali ini, dan part 2-nya kalian tunggu. Oke, see you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth.